Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Hari ini masih dengan Bu Yati. Kita akan melanjutkan statistika ukuran penyebaran data. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan bisa menentukan jangkauan atau ring dari suatu data tunggal maupun data kelompok dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, diharapkan kalian bisa menentukan simpangan rata-rata baik data tunggal maupun data kelompok dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan jangkauan dan simpangan rata-rata dengan benar dan teliti. Baik, untuk jangkauan atau ring. Nah, di sini untuk jangkauan data tunggal kalian bisa menentukan dari rumusan X maksimal dikurangi dengan X minimal. Jadi jangkauan adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, untuk jangkauan data tunggal di sini ada contoh, jadi tentukan ring dari data-data berikut. Jadi di sini ada data 6, 7 dan seterusnya. Nah, untuk memperoleh jangkauan, jadi kita tentukan nilai maksimalnya dari data ini berapa. Karena nilai maksimalnya 20 dan nilai minimal atau nilai yang terkecil di sini adalah 3. Jadi jangkauannya adalah 20 dikurangi 3 yaitu 17. Nah, untuk jangkauan data kelompok kita menggunakan titik tengah kelas. Jadi jangkauan adalah titik tengah kelas ke N, jadi kelas yang tertinggi dikurangi dengan nilai tengah dari kelas pertama. Jadi nilai tengah dari kelas yang terendah. Nah, misalkan di sini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan jangkauan, jadi kita lihat kelas pertama di sini titik tengah kelasnya berapa. Jadi untuk mencari sudah pernah kita pelajari adalah batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Nah, di sini untuk kelas pertama berarti titik tengah kelasnya adalah 42. Untuk kelas yang paling tinggi atau kelas ke-6 di sini 65 ditambah dengan batas atasnya 69 dibagi dengan 2. Jadi ketemu titik tengah kelas yang ke-6 adalah 67. Nah, untuk jangkauan berarti bisa kita hitung dari 67 dikurangi dengan 42 adalah 35. Rata-rata di sini kita simbolkan sebagai SR. Nah, simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau nilai rata-rata hitungnya. Jadi misalkan kita memiliki data X1, X2 sampai Xn dengan konsep nilai rentang, menentukan rentang nilai rata-rata atau simpangan rata-rata sehingga diperoleh X1 dikurangi X rata-rata, X2 dikurangi X rata-rata dan seterusnya sampai Xn min X rata-rata. Nah, dalam urutan data mungkin ada yang positif dan negatif. Nah, supaya tidak muncul harga negatif, maka kita ambil harga mutlaknya. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan bahwa simpangan rata-rata untuk data tunggal yaitu SR sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai N. Di sini harga mutlak dari XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan N. Sedangkan untuk simpangan rata-rata
data tunggal berfrekuensi. Karena ada frekuensinya, maka nanti kita kalikan frekuensi dengan nilai mutlak dari selisih XI dengan X rata-rata tadi. Kalau sudah, kita bagi dengan sigma dari FI. Nah, di sini SR itu sebagai simbol untuk simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, X rata-rata adalah rata-rata hitung, dan FI adalah frekuensi data ke I. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dari contoh berikut. Tentukan simpangan rata-rata dari data. Yang pertama ada data 6, 4, 8, 10, 7, dan 7. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata, kita memerlukan nilai rata-ratanya dulu. Jadi kita hitung X rata-rata adalah sigma dari XI dibagi dengan N. Dari sini diperoleh untuk rata-ratanya adalah 42 dibagi 6, jadi ketemu 7. Nah, rata-rata hitung ini kita ambil selisihnya dengan setiap data. Nah, di sini karena data pertamanya 6, kita kurangkan dengan 7 tadi sebagai rata-rata hitung. Data kedua adalah 4 dikurangi dengan 7, dan seterusnya sampai data ke-6. Kemudian kita lakukan penjumlahan, di sini dibagi dengan 6. Nah, dari perhitungan ini kita peroleh simpangan rata-rata adalah 1,33. Bagaimana untuk data tunggal? Bisa ya. Jadi untuk perhitungannya tidak terlalu rumit. Nah, untuk berikutnya adalah dalam bentuk data tunggal berfrekuensi. Jadi nilai di sini ada frekuensinya, jadi ada bobotnya. Untuk nilai 1 itu frekuensinya ada 2, nilai 2 itu ada 4, dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan lebih mudah jika menggunakan bantuan tabel. Nah, di sini kita buat tabel untuk frekuensi nilai. Nah, kolom pertama adalah nilai, kolom kedua untuk frekuensinya, kolom ketiga adalah hasil perkalian dari XI dikali FI. Nah, di sini untuk menentukan nanti rata-rata hitungnya. Ya. Nah, setelah kita kalikan XI dengan FI, maka kita peroleh penjumlahnya ada 65. Jumlah frekuensinya adalah 20. Ini digunakan untuk menentukan rata-rata hitung. Jadi 65 dibagi 20. Nah, diperoleh rata-rata hitungnya adalah 3,25. Nah, untuk kolom yang keempat, ini kita mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata hitungnya. Jadi data pertama tadi kan 1 dikurangi dengan rata-rata hitung 3,25. Nah, diperoleh 2,25. Dan demikian seterusnya sampai nilai ke-5. Nah, kalau sudah, karena tadi ada frekuensi atau bobot, jadi kita kalikan setiap frekuensinya dengan selisih. Jadi di sini 2 dikalikan dengan 2,25. Diperoleh 4,5. Untuk yang nilai kedua itu ada 4 dikalikan dengan 1,25, diperoleh nilainya adalah 5. Nah, ini kita lakukan penjumlahan, ternyata hasilnya adalah 22. Nah, ini akan lebih mudah lagi kalau kita menggunakan bantuan aplikasi. Misalkan kita gunakan Microsoft Excel atau menggunakan spreadsheet. Ya, jadi dengan bantuan aplikasi bisa membantu kita dalam proses perhitungan. Nah, kita perhatikan lagi untuk menentukan rata-rata tadi ini ya diperoleh dari sini tadi.
baru kita masukkan ke rumusan SR. Di sini adalah penjumlahan dari FI dikalikan dengan simpangan setiap data dengan rata-rata hitung. Nah, yang ini. Jadi kolom ke-5 jumlahnya 22 tadi dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi kolom kedua. Jadi 22 dibagi 20 diperoleh 1,1. Nah, inilah nilai simpangan rata-rata dari data. Lebih rumit dari yang data tunggal tadi. Yang ini ada frekuensinya atau ada bobotnya. Kesimpulan bahwa jangkauan itu merupakan selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, sedangkan untuk simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau nilai rata-rata hitungnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.